Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiaofan meraung dan menerobos ke tahap akhir tingkat pertama ranah Ziyuan. Ark hancur, wajah Xiaofan memerah, dan kekuatan dua hukum di sekelilingnya berdengung, dan seluruh pegunungan berguncang. Duar, Xiaofan berhasil menerobos lagi dan mencapai puncak tingkat pertama ranah Ziyuan. Hampir selesai, gumam Xiaofan. Jika Xiaofan mau, dia bisa dengan paksa menerobos ke tingkat kedua ranah Ziyuan, tetapi itu tidak akan ada artinya. Akan lebih baik untuk mempertahankan keadaan saat ini dan terus berusaha memperkuat fondasinya. Pada saat ini, Xiaofan tiba-tiba tercengang. Sejumlah besar orang mendekat, dan masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiaofan tiba-tiba menjadi serius. Tidak ada aura ranah Shenlun, mungkinkah aura terobosanku telah memengaruhi mereka? Xiaofan, keluarlah. Makhluk rendahan dari alam bawah, keluarlah. Xiaofan, di mana kamu? Pada saat ini, keributan terdengar di luar gua Xiaofan, dan sekelompok murid istana Kongchen semuanya sangat marah. Wajah Xiaofan muram. Orang-orang ini datang dengan niat jahat dan berniat membunuh. Di luar gua 68.933, ribuan murid istana Kongchen berdiri. Di antara mereka, puluhan murid istana Kongchen di depan adalah yang paling agresif dan paling tidak menyukai Xiaofan. Kebanyakan murid istana Kongchen lainnya juga tidak menyukai Xiaofan, tetapi mereka semua datang untuk menonton kesenangan itu dan tidak berniat memberi pelajaran pada Xiaofan. Lagi pula, Xiaofan telah bertemu dengan pemimpin istana Kongchen, dan tetua dewa juga sangat memuji Xiaofan. Mereka tidak memiliki latar belakang dan seharusnya tidak menyinggung Xiaofan. Siapa? Pintu batu gua terbuka, dan Xiaofan melangkah keluar dengan tatapan dingin. Apakah kamu Xiaofan? Kata murid istana Kongchen dengan dingin. Dia memiliki kultivasi tingkat ke-9 ranah Jingtian, dan auranya kuat. Dia menatap Xiaofan dengan dingin dan penuh penghinaan. Ya, ini aku, kata Xiaofan dingin, menatap orang ini. Binatang kecil, kamu bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami saat bertemu kami. Murid istana Kongchen yang berada di tingkat ke-9 ranah Jingtian mengumpat dengan marah. Mendengar ini, wajah Xiaofan menjadi gelap, dan niat membunuh menyebar ke seluruh tubuhnya. Binatang buas, jangan berisik, kata Xiaofan dingin. Kamu berani memarahiku? Binatang, tahukah kamu bahwa aku Wen Xi dari keluarga Wen? Beraninya kamu memarahiku. Kamu mencari kematian. Wen Xi meraung marah. Xiaofan ini berani sekali. Dia bahkan berani memarahi orang-orang keluarga Wen. Gila, dia benar-benar gila. Kurasa dia tidak tahu. Banyak murid yang menonton di dekatnya menatap Xiaofan dengan ekspresi senang di wajah mereka, merasa bahwa dia akan mendapat masalah besar. Belum lagi Wen Xi sendiri adalah monster yang mampu menantang lawan di level yang lebih tinggi, ia juga didukung oleh keluarga Wen. Seseorang di keluarga Wen adalah tetua istana Kongchen dan memiliki kekuatan di istana Kongchen. Dombong sekali kamu, beraninya kamu menghina saudara Wen Xi. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Kamu semut rendahan dari alam bawah, beraninya kamu begitu sombong ketika datang ke alam Kongchen. Kamu pikir ini alam rendahmu, jadi berani meremehkan orang lain. Nak, karena kamu baru di sini, berlututlah dan bersujudlah kepada saudara Wen Xi. Jika saudara Wen Xi puas, dia mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, hehe, tunggu saja ajalmu. Di dekatnya, banyak murid istana Kongchen angkat bicara, semuanya memanfaatkan kesempatan untuk menjilat. Banyak anggota keluarga Wen berada di istana Kongchen. Selain para tetua yang bertugas sepanjang tahun, ada juga banyak anggota keluarga Wen yang menjadi diaken istana Kongchen. Jika mereka memiliki hubungan baik dengan Wen Xi,
mereka akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan. Dipermalukan oleh begitu banyak murid istana Kongchen, wajah Xiao Fan menjadi semakin muram, dan niat membunuh tak henti-hentinya memancar darinya. Awalnya, Xiao Fan berpikir bahwa suara terobosannya terlalu keras, sehingga memengaruhi orang-orang ini, tetapi sekarang dia melihat bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Wen Xi sangat bangga saat itu. Awalnya ia geram, tetapi ketika mendengar murid-murid di dekatnya menanggapi dan menyanjungnya, serta mempermalukan Xiao Fan bersama-sama, ia merasa sangat puas. "Nak, kenapa kamu tidak berlutut?" Seorang murid istana Kongchen yang berada di tingkat ke-6 ranah Jingtian berdiri dan berteriak marah kepada Xiao Fan. "Kamu ingin mati?" Xiao Fan menatap orang ini dengan dingin, niat membunuh yang dingin menyebar dan menindasnya. Murid yang berada di tingkat ke-6 ranah Jingtian itu terkejut dan merasakan aura dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil seluruh tubuh. "Kamu apa yang kamu lakukan?" seru murid itu, wajahnya berubah drastis. Namun, setelah seruan itu, murid ini tertegun, dan wajahnya tiba-tiba memerah, ia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Banyak pengikut istana Kongchen di dekatnya memandangnya dengan ejekan. Seseorang yang berada di tingkat pertama ranah Ziyuan saja mampu menakuti kultivator tingkat ke-6 ranah Jingtian. Bukankah memalukan untuk menceritakan hal ini kepada orang lain? Mereka tidak tahu bahwa niat membunuh yang baru saja dipancarkan Xiao Fan sama mengerikannya dengan entitas fisik, jadi wajar jika murid ini tidak dapat melawan. "Kamu hina." Murid tingkat ke-6 ranah Jingtian itu sangat marah dan merasa kehilangan muka. "Hehehe," sampah kata Xiao Fan dingin dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Kamu cari mati." Murid itu sangat marah, ia ingin memberi Xiao Fan pelajaran, tetapi istana Kongchen memiliki aturan yang melarang perkelahian pribadi. Jika dilanggar, hukumannya akan sangat berat. Xiao Fan terlalu malas untuk memperhatikan sampah semacam ini. Sampah semacam ini yang ditakuti oleh matanya, tidak pantas dianggap serius olehnya. Wen Xi menatap Xiao Fan dengan dingin. "Nak, berlututlah dan minta maaf kalau aku puas, aku akan memaafkan kekasaranmu tadi," kata Wen Xi dingin. Kamu ingin aku berlutut? Kamu pikir kamu siapa?" Xiao Fan mencibir, amarahnya mencapai puncaknya. "Hehe, kamu sangat berani, bagus sekali. Meskipun istana Kongchen memiliki aturan bahwa murid tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi, percaya atau tidak, aku berani membunuhmu," kata Wen Xi dingin. Aturan dibuat oleh yang kuat agar diikuti oleh yang lemah. Mengingat status keluarga Wen di istana Kongchen, bahkan jika Wen Xi secara pribadi memberi pelajaran pada Xiao Fan, tidak akan terjadi apa-apa setelahnya. Xiao Fan menghela napas. Kata-kata Wen Xi sekali lagi mengingatkan Xiao Fan bahwa ia sekarang berada di alam Kongchen dan di istana Kongchen. Ini bukan wilayah bintang Hongtian. Kalau dia bertindak gegabah, dia pasti akan mendapat masalah besar. Sekarang Xiao Fan hanya ingin menjadi lebih kuat dan tidak ingin mendapat masalah. "Nak, kamu dengar aku. Berlututlah dan minta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu." "Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan pergi!" teriak Wen Xi berulang kali, tetapi setelah selesai berbicara, Xiao Fan berbalik dan berlari ke dalam gua. Para murid istana Kongchen di dekatnya tercengang. Duar. Pintu batu gua Xiao Fan ditutup. Apakah dia takut? Tidak mungkin dia takut. Seharusnya tidak. Lalu apa yang dia lakukan? Di luar gua Xiao Fan, sekelompok murid istana Kongchen tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Fan. Wajah Wen Xi memucat. "Xiao Fan, kamu binatang buas, keluarlah dari sini, Xiao Fan!" teriak Wen Xi dengan marah di luar gua. Sayangnya tidak ada gerakan di dalam gua, jadi Xiao Fan mengabaikannya. "Sialan, Xiao Fan, keluarlah, berlututlah dan bersujud padaku, jangan pengecut. Xiao Fan, keluarlah. Xiao Fan, kamu bajingan, kamu semut dari alam bawah, keluarlah." Wen Xi sangat marah Xiao Fan mempermalukannya,
lalu bersembunyi kembali di gua dan tidak pernah muncul lagi. Istana Kongchen memiliki peraturan yang melarang penghancuran gua-gua tempat tinggal, kalau tidak, Wensi pasti sudah mengambil tindakan. Di luar gua Xiao Fan, ada lebih banyak murid Istana Kongchen yang tidak menyukai Xiao Fan, dan mereka semua mulai mengutuk Xiao Fan pada saat yang sama. Xiao Fan, kalian semua orang wilayah Bintang Hongtian adalah pengecut dan penakut. Kalian semua takut mati. Xiao Fan, belum terlambat bagimu untuk keluar dan berlutut di hadapan saudara Wensi. Kalau tidak, kamu harus bersembunyi seumur hidupmu. Xiao Fan, dasar pengecut, bajingan. Di dalam gua, Ham benar-benar mencari kematian. Xiao Fan menghela napas, ekspresinya muram dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Situasi saat ini tidak menentu. Jika Xiao Fan bertindak, pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi Xiao Fan tidak bisa bertindak sekarang. Tunggu saja, tidak akan ada yang bisa lolos, kata Xiao Fan dingin, menutup matanya dan mulai berlatih. Xiao Fan memutuskan untuk menyembunyikan semua niat membunuhnya terhadap mereka untuk sementara waktu dan kemudian membalas dendam nanti. Xiao Fan sangat menyadari situasinya saat ini. Menghindarinya sebisa mungkin adalah pilihan terbaik. Di luar gua, sialan, dasar pengecut, mata Wensi memerah karena marah. Seperti dugaannya, orang-orang di wilayah Bintang Hongtian semuanya pengecut. Di dekatnya, kerumunan murid yang menonton berangsur-angsur bubar, karena tidak ada yang menarik untuk ditonton di sana. Saudara Wensi, kami kembali dulu. Ya, Wensi, jangan terlalu marah, dia hanya sampah. Ya, saudara Wensi, selama sampah ini masih di Istana Kongchen, bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi selamanya? Cari kesempatan nanti dan beri dia. Murid yang sedang berbicara itu memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Baiklah, aku mengerti. Wensi mengangguk dengan wajah muram. Nak, kamu ingin bersembunyi? Coba kulihat bagaimana kamu bersembunyi. Wensi melirik gua Xiao Fan, menggertakkan giginya, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Wen memiliki banyak orang di Istana Kongchen, jadi sangat mudah untuk menemukan alasan untuk memancing Xiao Fan keluar, dan kemudian Wensi akan mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Dengan adanya para tetua keluarga Wen di sekitarnya, bahkan jika dia membunuh Xiao Fan, dia hanya akan menerima omelan ringan. Pada akhirnya, Wensi meninggalkan gua Xiao Fan dengan marah. Semut terkutuk dari alam rendahan, tunggu saja aku. Wensi tiba di paviliun misi dengan agresif. Disinilah Istana Kongchen memberikan tugas kepada para murid. Ada seseorang di keluarga Wen yang memegang posisi penting di sini, di agen balai misi, bernama Wensing. Wensi, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Wensing bingung ketika melihat Wensi. Baru saja Wensi dan yang lainnya pergi mencari masalah dengan Xiao Fan. Kejadian ini baru saja terjadi dan belum menyebar, jadi Wensing tidak tahu mengapa Wensi marah. Saudara Wensing, begini, pernahkah kamu mendengar tentang binatang dari alam bawah itu, Xiao Fan? Tanya Wensi dengan marah. Xiao Fan, Wensing tertegun, lalu mengangguk. Aku baru saja mendengar nama pria ini, dan pemimpin istana bahkan bertemu langsung dengannya. Ada apa? Begini, tadi aku ingin mengingatkan Xiao Fan agar bersikap baik di Istana Kongchen dan tidak takut mati seperti orang-orang di wilayah Bintang Hongtian. Tapi dia malah berani mempermalukanku. Tidak masalah kalau dia hanya mempermalukanku, tapi dia malah berani bicara kasar dan menghina keluarga Wen kita. Wensi murka dan mulai mengeluh. Dia berani mempermalukan keluarga Wen kita. Benarkah itu? Mendengar ini, wajah Wensing menjadi gelap dan niat membunuh tak henti-hentinya keluar. Keluarga Wen adalah salah satu keluarga besar di alam Kongchen. Anggota keluarga ini memiliki garis keturunan yang kuat, yang membuat mereka bangga. Jika Xiao Fan benar-benar berani mempermalukan keluarga Wen, itu sama saja dengan menjadikan seluruh keluarga Wen sebagai musuh. Tentu saja benar, beraninya aku bercanda tentang hal seperti itu, kata Wensi cemas. Sialan, kenapa kamu tidak memberinya pelajaran? Geram Wensing.
Alasan terpenting lainnya mengapa Xiao Fan menjadi terkenal adalah karena ia baru berada di tingkat pertama alam segala sesuatu. Aku ingin memberinya pelajaran, tapi dia licik dan langsung bersembunyi di gua. Aku tidak berani berbuat apa-apa, kata Wenxi dengan marah. Sialan, Xiao Fan, beraninya kamu mempermalukan keluarga Wen. Kamu cari mati. Wenxing dipenuhi niat membunuh dan berharap bisa menghancurkan Xiao Fan menjadi abu. Saudara Wenxing, kamu harus memberinya pelajaran, kata Wenxi dengan marah. 7 hari kemudian, Xiao Fan duduk bersila di dalam gua. Suara bising di luar telah berhenti. Meski tidak ada kegiatan, Xiao Fan tidak punya rencana untuk keluar. Alam Kongchen berbeda dengan wilayah bintang Hongtian. Energi spiritual di sini kaya dan selalu menyehatkan tubuhnya. Aura Xiao Fan sendiri sangat kuat, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada 7 hari yang lalu. Dia juga menggunakan teknik Xihua, yaitu metode transformasi diri untuk sepenuhnya menguasai kekuatan hukum atribut emas dan kekuatan hukum atribut bumi. Xiao Fan berencana untuk tinggal di alam Kongchen untuk sementara waktu guna meningkatkan kultivasinya, lalu melihat bagaimana keadaannya. Jika benar-benar tidak berhasil, Xiao Fan berencana meninggalkan alam Kongchen dan pergi ke alam besar lainnya. Bukannya tinggal di alam Kongchen itu buruk, tapi para dewa pasti sedang mengincarnya, hanya saja mereka belum bertindak. Solusi terbaiknya adalah melarikan diri ke kekuatan lain yang lebih besar, bersembunyi sepenuhnya, dan diam-diam meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini Xiao Fan menerima pesan dari token murid istana Kongchen-nya. Xiao Fan tertegun, dan sebuah pesan suci terkirim ke dalam pikirannya. Xiao Fan, segera datang ke aula misi. Ada misi khusus untukmu. Diaken Pavilion Misi. Wenxing, Wenxi. Orang-orang dari keluarga Wen. Xiao Fan bergumam, niat membunuh terpancar di matanya. Wenxi telah mengungkapkan identitasnya di luar gua sebelumnya, jadi Xiao Fan tahu bahwa dia berasal dari keluarga Wen. Sekarang seseorang dari keluarga Wen di Pavilion Misi telah mengirim pesan untuk memberitahu Xiao Fan agar datang. Wenxi pasti terlibat dalam masalah ini. Memaksa aku membunuhmu. Cari mati, gumam Xiao Fan, dengan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Xiao Fan tahu tanpa berpikir bahwa pasti Wenxi yang mencoba menyakitinya, tetapi dia tidak tahu cara apa yang akan digunakan Wenxi. Xiao Fan menghela napas. Jika memungkinkan, ia sungguh tidak ingin menyinggung keluarga Wen di istana Kongchen. Xiao Fan memikirkannya, lalu mengirim pesan pada Wenxing, mengatakan bahwa cedera lamanya kambuh dan dia perlu memulihkan diri, jadi dia tidak bisa menjalankan misi apapun untuk sementara waktu. Setengah jam kemudian, token murid Xiao Fan mengirim pesan, Xiao Fan, kamu baru saja bergabung dengan istana dan berani menolak misi. Apa kamu benar-benar takut mati seperti yang dikatakan dunia luar? Xiao Fan mencibir, merasa bahwa Wenxing dan Wenxi ternyata sama bodohnya, keduanya mencari kematian. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, lalu mengirim pesan lain untuk memberitahu Wenxing bahwa dia terluka dan sungguh tidak pantas baginya untuk pergi saat ini. Xiao Fan, menurut peraturan istana, Pavilion Misi berhak memberikan misi kepada murid manapun. Sejak bergabung dengan istana, kamu belum menyelesaikan satu misi pun, jadi misi ini wajib. Jika kamu menolak, kamu akan dianggap sebagai pengkhianat istana Kongchen. Wenxing melihat bahwa memprovokasi lawan tidak berhasil, jadi dia menggunakan kekerasan. Istana Kongchen memang menghukum murid yang menolak misi, tetapi hukuman umumnya hanya dijatuhkan selama masa perang. Itu hanya untuk mencegah seseorang di istana Kongchen takut bertarung. Wenxing menggunakan ini untuk mengancam Xiao Fan, yang menunjukkan bahwa ia bersedia menggunakan cara apapun untuk memancing Xiao Fan keluar. Hehehe, sialan. Orang-orang dari keluarga Wen. Xiao Fan mencibir dan memejamkan mata sambil berpikir. Sebenarnya, Xiao Fan masih punya cara untuk menghindarinya. Dia bisa pergi menemui tetua dewa dan memintanya untuk membantu memperingati Pavilion Misi, dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi walaupun dia bisa menghindarinya untuk sementara,
dia tidak bisa menghindarinya selamanya. Jika keluarga Wen ingin menargetkannya, mereka akan selalu menemukan cara untuk melakukannya. Terlebih lagi, karena ia menjadi sasaran keluarga Wen, Xiao Fan mungkin tidak akan bisa tenang dan berlatih. Maka Xiao Fan berencana untuk menjalankan misi tersebut. Sekalipun kali ini ia menghindarinya, pihak lain pasti akan menemukan alasan lain untuk memancing Xiao Fan keluar. Jika Wen Xi benar-benar ingin mati, Xiao Fan tidak keberatan membunuhnya. Paviliun misi. Wen Xi menatap Wen Xing. Saudara Wen Xing, bagaimana? Apakah binatang itu menjawab, tidak. Wajah Wen Xing muram dan penuh amarah. Xiao Fan berani mengabaikannya. Sialan, sudah kubilang, binatang kecil ini pantas mati. Lihat dia bahkan tidak berani membalas pesanmu, saudara Wen Xing. Jelas sekali dia tidak menganggap serius paviliun misi. Geram Wen Xi, berniat menambah api dan membuat Wen Xing membenci Xiao Fan juga. Sialan, binatang buas ini. Wen Xing dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang buas ini pantas dibunuh. Beraninya dia mempermalukan keluarga Wen. Dia harus ditumbuk sampai menjadi debu, kata Wen Xi dengan marah. Pada saat itu, terdengar suara samar. Ternyata di sini ada anjing yang memarahiku. Xiao Fan melangkah ke paviliun misi dan mendengar Wen Xi menghinanya segera setelah dia masuk. Wen Xi dan Wen Xing sama-sama tertegun dan menoleh untuk melihat. Ketika Wen Xi melihat orang yang datang adalah Xiao Fan, dia langsung merasa cemas. Xiao Fan, kamu binatang buas, beraninya kamu memanggilku anjing. Wen Xing juga dipenuhi niat membunuh saat menatap Xiao Fan. Gerakan Wen Xi begitu keras hingga menarik perhatian banyak orang di paviliun misi, membuat mereka semua menoleh kecilkan suaramu, kata Wen Xing dingin, merasa bahwa Wen Xi tengah mempermalukan keluarga Wen. Wen Xi sangat marah hingga ia semakin membenci Xiao Fan. Ia ingin mengulitinya hidup-hidup dan memotong-motong dagingnya untuk dimakan anjing-anjing itu. Aku tidak memarahimu. Aku sedang memarahi anjing itu, kamu yang memarahiku. Xiao Fan menatap Wen Xi dengan senyum nakal. Kamu sialan. Wen Xi menggertakkan giginya dengan marah. Jika dia tidak berada di istana Kongchen, dia pasti sudah bertindak. Berisik, kata Xiao Fan dingin, lalu dia menatap Wen Xing di sampingnya. Apakah kamu Wen Xing? Ya, ini aku. Wen Xing menghela napas dan memaksakan diri untuk menahan niat membunuhnya. Jika terjadi konflik antara dia dan Xiao Fan di paviliun misi, itu akan memalukan baginya sebagai diaken. Lagi pula, karena Xiao Fan sudah tiba, itu artinya dia sudah memutuskan untuk menyelesaikan misinya. Bukankah itu berarti hidup dan mati Xiao Fan akan berada di tangan keluarga Wen mereka? Apakah ada tugas yang ingin kamu berikan kepadaku, kata Xiao Fan dengan tenang. Sederhana saja. Esensi kayu Shenluo di istana sedang langka. Kamu tinggal pergi dan mengambilnya saja, kata si Xing ringan. Esensi kayu Shenluo. Xiao Fan tercengang, ia pernah melihat deskripsi harta karun langka semacam ini di diagram bintang sebelumnya. Ia merupakan makhluk yang bertransformasi dari roh kayu, dan mengandung kekuatan atribut kayu yang sangat besar. Hanya saja, tidak ada kekayaan alam seperti itu di tempat seperti wilayah bintang Hongtian. Benar sekali, itu esensi kayu Shenluo. Sebagai orang dari alam bawah, kamu pasti belum pernah mendengar tentang harta karun semacam ini. Ambillah ini deskripsi dan lokasi esensi kayu Shenluo. Wen Xing mencibir dan melemparkan sepotong batu giok kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengambil slip giok itu dan menyelidikinya dengan jiwa spiritualnya. Slip itu berisi informasi penting tentang esensi kayu Shenluo. Ada lokasi terperinci di sana, yang menandai tempat rahasia yang paling dekat dengan istana Kongchen, tempat terdapatnya sejumlah besar peri kayu Shenluo. Namun, ada peri kayu yang menjaga tempat rahasia itu. Siapapun yang ingin mengumpulkan esensi kayu Shenluo akan dianggap musuh dan akan dibunuh. Tentu saja, selama tidak masuk terlalu jauh ke tempat rahasia itu, tingkat bahayanya relatif rendah. Mengandung kekuatan kayu, gumam Xiao Fan, dia menjadi tertarik dengan tugas ini.
Alasan mengapa Xiao Fan dapat menguasai kekuatan hukum bumi dan emas begitu cepat adalah karena dia telah menggunakan diagram bintang sebelumnya, yang membuat Xiao Fan terbiasa dengan aura mereka. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk bersentuhan dengan esensi kayu Shenluo yang mengandung kekuatan hukum atribut kayu, yang juga akan sangat bermanfaat bagi Xiao Fan sendiri. Nak, kamu mengerti, ini misimu, dan batas waktu misinya 2 bulan. Wen Xing mencibir kalau kamu menolak, itu sama saja dengan melanggar perintah pavilion misi dan kamu akan dihukum. Xiao Fan menatap Wen Xing seolah-olah dia idiot. Mengapa dia menolak misi sebagus itu? Aku setuju, kata Xiao Fan ringan. Ia berencana untuk pergi dan melihatnya. Jika ada kesempatan, ia bisa menguasai kekuatan hukum atribut kayu. Mendengar persetujuan Xiao Fan, Wen Xi sangat gembira. Ia mencibir dan menatap Xiao Fan seolah-olah sedang melihat orang mati. Di pavilion misi, banyak orang menunjukkan tatapan simpatik terhadap Xiao Fan. Baru saja, Wen Xing dan Wen Xi sedang mendiskusikan cara menghadapi Xiao Fan tidak menghindarinya sama sekali. Menurut mereka, Xiao Fan dalam masalah besar. Belum lagi menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat, sudah cukup baginya untuk menyelamatkan nyawanya. Bagus sekali. Kalau kamu setuju, pergilah mendaftar dan pergilah secepatnya, Wen Xing mencibir. Xiao Fan mengangguk, mendaftar di bawah bimbingan para murid di pavilion misi, dan secara resmi menerima tugas mengumpulkan esensi kayu Shenluo. Kemudian Xiao Fan meninggalkan pavilion misi dan langsung menuju lokasi yang dijelaskan pada slip giok. Hehehe dasar bodoh, saudara Wen Xing, aku mau pergi. Wen Xi menatap Wen Xing, matanya penuh dengan niat membunuh. Silakan, tapi jaga kebersihan tangan dan kakimu, kata Wen Xing melalui transmisi suara. Menurut Wen Xing, Xiao Fan sudah mati. Xiao Fan pergi ke pintu masuk istana Kongchen, mengeluarkan token muridnya untuk mengonfirmasi identitasnya, dan juga mengeluarkan slip giok tugas. Baru setelah itu, murid penjaga istana Kongchen mempersilakannya. Mustahil untuk merobek ruang dan bergerak di istana Kongchen. Ketika tiba di luar istana Kongchen, Xiao Fan mencoba merobek ruang untuk bergerak, tetapi tiba-tiba dia tertegun. Apakah ini penindasan surgawi, gumam Xiao Fan. Ini pertama kalinya Xiao Fan mencoba menghancurkan ruang sejak ia tiba di alam Kongchen, tetapi ia gagal. Hukum ruang di sini lebih ketat. Meskipun Xiao Fan memiliki kekuatan nirvana, ia tidak mampu merobek ruang dan bergerak. Oleh karena itu, Xiao Fan hanya bisa terbang menuju tempat di mana esensi kayu Shenluo berada. Bodoh, kamu ingin menghancurkan ruang ini sebelum mencapai ranah nirvana. Wen Xi diam-diam mengikutinya dari belakang, lah melihat adegan Xiao Fan menghancurkan ruang ini barusan. Terbang, kalau kamu pergi lebih jauh lagi, kamu akan mati. Wen Xi mencibir dan mengikuti diam-diam di belakang, berencana membunuh Xiao Fan begitu mereka sudah jauh dari istana Kongchen. Kamu benar-benar bosan hidup, Xiao Fan mencibir. Bagaimana mungkin metode Wen Xi bisa lolos dari deteksi Xiao Fan? Ikuti, terus ikuti. Berada jauh dari istana Kongchen, akan lebih mudah bagi Xiao Fan untuk bertindak. Alam hutan hijau merupakan alam retak yang dipenuhi kekuatan yang berasal dari kayu, tempat esensi kayu Shenluo tumbuh. Di alam Kongchen, ada banyak sekali pintu masuk ke alam-alam kecil yang terpisah, yang terhubung satu sama lain dan dengan dunia luar. Alam hutan hijau juga merupakan tujuan Xiao Fan. Esensi kayu Shenluo yang ia inginkan ada di sana. Saat ini, Wen Xi diam-diam mengikuti Xiao Fan. Ekspresinya dingin dan tatapannya tajam. Belum waktunya, tunggu saja, nak. Wen Xi dipenuhi dengan niat membunuh, dan kebenciannya terhadap Xiao Fan mencapai puncaknya. Xiao Fan tampak tenang. Setengah hari kemudian ketika ia sudah setengah jalan menuju alam hutan hijau, sosok Xiao Fan tiba-tiba menghilang. Hah, Wen Xi, yang diam-diam mengikuti di belakang, tercengang, di mana dia? Sosok Xiao Fan tiba-tiba menghilang, dan napasnya juga menghilang. Hal ini mengejutkan Wen Xi,
yang telah mengunci aura Xiao Fan. Ia menggosok matanya tak percaya, memastikan bahwa ia tidak salah. Pihak lain memang telah pergi. Apakah dia menemukanku? Wen Xi menggertakkan giginya, mempercepat langkahnya, dan dalam sekejap mata, dia tiba di tempat Xiao Fan menghilang tadi. Binatang apa dia kabur? Wen Xi sangat marah saat ini. Hehehe, siapa yang kabur? Pada saat ini, sebuah suara samar mencapai telinga Wen Xi, mengejutkannya dan dia berbalik untuk melihat. Kemudian dia melihat Xiao Fan dengan ekspresi acuh tak acuh, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan dingin. Xiao Fan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Wen Xi tampak ketakutan. Dia jelas tidak menyadari bagaimana Xiao Fan menghilang tadi. Hehehe, coba tebak, Xiao Fan mencibir. Bocah, beraninya kamu begitu sombong dan mencari mati. Wen Xi menghela napas lega, dan niat membunuh menyebar ke segala arah. Karena Xiao Fan berani muncul, dia pantas mati. Mau membunuhku? Bagus sekali, Xiao Fan mengangguk dan mencibir. Kalau begitu, silakan saja. Aku juga ingin melihat kekuatan para generasi muda di alam Kongchen. Kamu mencari kematian. Wen Xi mendengar ini dan merasa bahwa Xiao Fan sengaja memprovokasi dia. Kamu hanyalah semut rendahan dari alam bawah. Apa kamu benar-benar merasa pantas berbangga diri setelah bertemu dengan pemimpin istana? Kukatakan saja, di mataku, kamu bukan apa-apa. Teriak Wen Xi dengan marah, dan kekuatan hukum atribut api di sekujur tubuhnya menyebar, menyemburkan api panas yang berkobar-kobar. Mati. Wen Xi menerjang maju dengan agresif, berniat menindas Xiao Fan sekaligus. Atribut api tidak buruk. Xiao Fan mengangguk dan melancarkan pukulan. Duar, duar, duar. Apa? Ham, wajah Wen Xi berubah drastis. Pukulan Xiao Fan menghancurkan kekuatan hukum atribut api di sekitarnya. Ia memuntahkan darah dari mulutnya dan terlempar mundur. Kamu bagaimana bisa? Wajah Wen Xi penuh dengan ketidakpercayaan. Teruskan saja, dasar sampah tak berguna, kata Xiao Fan dingin. Kamu cari mati. Wen Xi geram. Wen Xi membakar darahnya dan mengorbankan masa hidupnya, memaksa kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan hukum atribut api yang membakar sekujur tubuhnya dipenuhi warna merah darah, menyelimuti langit dan matahari dengan warna merah darah. Nak, kamu memaksaku melakukan ini, teriak Wen Xi dengan marah. Sebuah pisau berkepala hantu berwarna merah muncul di tangannya. Dengan ekspresi ganas dan mengerikan di wajahnya, dia menerjang Xiao Fan. Mati. Wen Xi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memang sangat kuat, Xiao Fan mengangguk. Meskipun Wen Xi baru mencapai tingkat ke-9 ranah Jingtian, kekuatan sejatinya dapat dibandingkan dengan para kultivator tingkat kedua atau bahkan ketiga ranah nirvana. Anak-anak berbakat dari keluarga besar di alam Kongchen memang luar biasa. Namun sayangnya, orang yang ditemuinya adalah Xiao Fan. Sekarang kamu takut, kan? Sudah terlambat. Wen Xi meraung dengan ganas, ingin menghancurkan Xiao Fan menjadi abu untuk melampiaskan kebenciannya. Hehehe, kamulah yang seharusnya takut. Xiao Fan mencibir, lalu raut wajahnya berubah dingin, dan tangan kanannya memadatkan kekuatan hukum emas yang bergulir. Lengan kanannya dipenuhi rune emas, dan ia pun melancarkan tinjunya. Pukulan ini, dengan awan keemasan memenuhi langit, langsung menekan momentum Wen Xi. Kekuatan hukum, bagaimana ini mungkin? Ketika Wen Xi melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Kenapa kamu hanya berada di ranah Ziyuan? Kenapa kamu bisa menguasai kekuatan hukum? Wen Xi tak percaya apa yang dilihatnya pada saat ini. Raut wajah Wen Xi tampak garang dan mengerikan. Pisau berkepala hantu di tangannya mengalirkan darah yang mengerikan. Ia berteriak keras dan menebas jatuh dari langit dengan pisau itu. Mati. Mata Wen Xi penuh dengan niat membunuh, dan dia ingin membunuh Xiao Fan tanpa ampun. Sekalipun kamu menguasai kekuatan hukum, karena aku dari keluarga Wen, aku tidak akan pernah kalah. Xiao Fan mendengus dingin.
Dia terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengan Wen Xi dan memutuskan untuk menekannya terlebih dahulu. Pukulan Xiao Fan yang mengandung kekuatan emas mengenai Wen Xi dan membuatnya terhempas lagi. Bahkan pisau berkepala hantu di tangannya retak dan hampir patah. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Wen Xi tidak percaya bahwa dia bukan tandingan Xiao Fan. Ayo, teruslah berjuang. Biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Xiao Fan mencibir, menatap Wen Xi. Sialan. Wen Xi sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Ia tak percaya bahwa meskipun ia telah menggunakan semua serangannya, semua itu masih rentan di tangan Xiao Fan. Kamu pantas mati. Wen Xi menggertakkan giginya dan berpikir akan bodoh jika terus bertarung dengan Xiao Fan. Pukulan Xiao Fan tadi telah membangunkannya. Tugas paling mendesak sekarang pastinya bukan meneruskan pertarungan dengan Xiao Fan, tetapi melarikan diri. Wen Xi akhirnya mengerti mengapa pemimpin istana Kongchen secara khusus merekomendasikan Xiao Fan, mengapa tetua dewa sangat menghargai Xiao Fan, dan mengapa dia membuat pengecualian dan merekrut Xiao Fan, seseorang dari alam bawah, ke istana Kongchen. Semua ini karena kekuatan Xiao Fan. Pihak lain memiliki kekuatan untuk membuat istana Kongchen membuat perubahan. Pihak lain adalah monster di antara monster. Sialan, tunggu saja aku. Wen Xi menggertakkan giginya, mengucapkan sesuatu yang kejam, lalu berbalik dan lari dengan darah membara. Dia ingin melarikan diri ke tempat yang aman, lalu segera menghubungi orang-orang kuat keluarga Wen dan meminta mereka datang dan melenyapkan Xiao Fan. Wen Xi sekarang telah menjadi musuh Xiao Fan. Jika jenius mengerikan ini tumbuh dewasa, Wen Xi pasti akan mendapat masalah besar. Meskipun aku tidak sekuat dia, tapi jika kita bandingkan kecepatannya, mata Wen Xi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat cepat dan melarikan diri ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Kecepatan, maksudmu seperti ini? Pada saat ini, suara menghina muncul di telinga Wen Xi. Wajah Wen Xi berubah drastis dan dia menatap ke depan dengan tak percaya. Kamu bagaimana kamu bisa secepat itu? Wen Xi tidak dapat mempercayainya. Xiao Fan benar-benar berdiri di depannya, menatapnya dengan jijik. Hahaha, sepertinya bukan hanya otakmu yang tidak berfungsi dengan baik, penglihatanmu juga lebih buruk, kata Xiao Fan gembira. Sialan. Wen Xi menggertakkan giginya, berbalik dan terus melarikan diri. Wen Xi buru-buru mengeluarkan slip geokomunikasi dari cincin penyimpanannya. Awalnya, ia berencana untuk melarikan diri ke tempat yang aman dan kemudian memberitahu orang-orang kuat dari keluarga Wen. Namun kini, situasi tidak menunggu siapapun. Dia tidak bisa berlama-lama. Wen Xi harus segera menghubungi orang-orang kuat dari keluarga Wen dan meminta bantuan mereka. Hehehe, mau minta tolong di bawah hidungku. Xiao Fan mencibir, dan sosoknya sekali lagi muncul dengan aneh di depan Wen Xi, menghalanginya. Wajah Wen Xi berubah drastis. Ia kembali mengubah arah dan ingin terus melarikan diri. Namun, saat itu kekuatan mengerikan yang berasal dari bumi jatuh dari langit dan menindas tubuh Wen Xi. Ini kekuatan hukum atribut bumi. Wen Xi tidak percaya bahwa selain menguasai kekuatan hukum, atribut emas, Xiao Fan juga menguasai kekuatan hukum atribut bumi. Karena Xiao Fan telah menganugerahkan kekuatan atribut bumi pada Wen Xi, gerakannya menjadi lambat saat ini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan pesan. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di depan Wen Xi dan meninjunya. Duar. Wen Xi memuntahkan darah saat pukulan Xiao Fan menembus dadanya. Kemudian Xiao Fan mengambil tindakan dan merebut cincin penyimpanan serta slip geokomunikasi dari tangan Wen Xi, menatapnya dengan ekspresi geli. Kamu sangat menarik. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Wen Xi berubah drastis. Dengan kekuatan atribut bumi yang dianugerahkan Xiao Fan kepadanya, Wen Xi kini tidak mampu lagi melarikan diri dan sepenuhnya berada di bawah kendali Xiao Fan. Hehehe, apapun yang ingin kamu lakukan padaku, aku juga ingin melakukannya padamu, Xiao Fan mencibir. Kamu jangan bertindak gegabah. Aku dari keluarga Wen.
Kalau kamu berani membunuhku, keluarga Wen tidak akan pernah melepaskanmu. Wajah Wen Si berubah drastis dan ia berseru kaget. Dan Wen Xing juga tahu aku di sini untuk membunuhmu. Kalau kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Keluarga Wen pasti akan membunuhmu. Biarkan aku pergi dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi, bagaimana? Wen Si ketakutan. Niat membunuh yang terpancar dari Xiao Fan begitu nyata, membuatnya merasa kedinginan. Wen Si tahu betul bahwa Xiao Fan pasti berani membunuhnya. Hehehe, aku tak pernah menyangka kalau anggota keluarga di alam Kongchen begitu tak berguna, cibir Xiao Fan. Xiao Fan, apa maumu? Wen Si menggertakkan giginya, ia mencoba menembus kekuatan hukum atribut bumi Xiao Fan, tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Hehehe, awalnya aku ingin membunuhmu sekarang juga, tapi kamu malah mengingatkanku bahwa keluarga Wen sedang dalam masalah, Xiao Fan mencibir. Ya kalau kamu membunuhku, keluarga Wen pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wen Si mengangguk berulang kali, bagus sekali. Kalau begitu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih sudah mengingatkan, kamu orang yang sangat baik. Xiao Fan tersenyum, licik. Wen Si, apa maksudmu? Wajah Wen Si berubah drastis, tetapi saat berikutnya, dia dimasukkan ke gelang binatang spiritual oleh Xiao Fan. Hehehe, saat kita sampai di alam hutan hijau, biarkan para peri kayu itu membunuhmu. Xiao Fan mencibir, dan sosoknya menghilang sesaat kemudian. Ini adalah alam Kongchen. Tidak hanya ada orang-orang kuat di ranah nirvana, tetapi ada juga ranah Shenlun, dan bahkan mereka yang berada di atas ranah Shenlun. Meskipun Xiao Fan tidak pernah berhubungan dengan orang-orang kuat itu, ada banyak catatan di diagram bintang, yang berisi banyak deskripsi orang-orang yang lebih kuat. Sumbernya bisa dilacak kembali dengan beberapa cara. Dia khawatir jika dia membunuh Wen dengan tangannya sendiri, dia akan ketahuan, dan kemudian dia akan mendapat masalah. Xiao Fan tidak tahu seberapa kuat keluarga Wen di alam Kongchen, tapi dia tidak bisa bertaruh apakah istana Kongchen akan melindunginya. Jadi, Wen Si harus mati, tapi tidak mungkin Xiao Fan yang membunuhnya. Alam hutan hijau adalah tujuan terbaik untuk Wen Si. Barangkali Wen Si tidak pernah menyangka bahwa saat ia menyarankan agar Wen Xing mengatur agar Xiao Fan pergi ke alam hutan hijau untuk mengumpulkan esensi kayu Shenluo, ia malah akan memilih tempat pemakaman untuk dirinya sendiri. Xiao Fan sangat cepat dan menghilang dari tempat itu. 3 jam kemudian, Xiao Fan tiba di luar celah alam kecil yang bernama alam hutan hijau menurut catatan di slip giok. Kekuatan atribut kayu memang kuat, Xiao Fan bergumam dan melangkah ke alam hutan hijau. Jika semuanya berjalan lancar, Xiao Fan dapat menguasai kekuatan hukum atribut kayu di sini. Alam hutan hijau, tempat itu tak terbatas dan dipenuhi berbagai pohon spiritual, beberapa pohon spiritual raksasa bahkan menjulang tinggi ke langit. Vitalitas yang begitu kaya, gumam Xiao Fan, setelah tiba di sini. Kekuatan atribut kayu dari seluruh dunia mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, menyehatkan tubuhnya. Nak, berikan aku pria yang baru saja kamu tangkap, dia memiliki kekuatan hukum api di tubuhnya. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, tidak, kalau aku membunuhnya, aku mungkin akan mendapat masalah nanti. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan menghilangkan kekuatan hukum atribut api di tubuhnya. Diagram bintang terus mengiring suaranya, dan secara alami mengetahui kekhawatiran Xiao Fan. Benarkah? Xiao Fan bertanya-tanya. Jangan khawatir, jika sesuatu padamu, itu juga tidak akan menguntungkanku. Diagram bintang menambahkan. Itu masuk akal. Xiao Fan mengangguk, lalu melepaskan Wen Si dari gelang binatang spiritual. Apakah ini alam hutan hijau? Wen Si tertegun dan melihat sekeliling. Kemudian wajahnya berubah drastis. Dia tahu bahwa Xiao Fan akan membunuhnya untuk membungkamnya. Xiao Fan, jangan gegabah. Aku dari keluarga Wen. Kalau kamu membunuhku, kamu pasti akan mendapat masalah. Lepaskan aku, percayalah, aku tidak akan pernah mengejarmu lagi.
anggap saja tidak terjadi apa-apa, bagaimana? Kata Wensi dengan ekspresi ngeri. Hehe orang bodoh. Xiao Fan mencibir. Ark sialan. Wensi menggertakkan giginya dengan keras. Ia mengorbankan sebagian besar hidupnya dalam sekejap rambutnya memutih, dan ia berencana untuk melarikan diri dengan paksa. Akan tetapi kekuatan yang lebih mengerikan yang berasal dari bumi secara misterius dilimpahkan kepada Wensi, membuatnya bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Ini bagaimana mungkin ini lebih kuat dari kekuatan hukum atribut bumi tadi? Wajah Wensi berubah drastis, dia tak percaya. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati untuk saat ini, kata Xiao Fan ringan. Wensi tertegun, dan raut kegembiraan muncul di wajahnya. Xiao Fan, kamu tidak akan membunuhku. Xiao Fan. Namun, sebelum Xiao Fan sempat membuka mulut untuk menjelaskan, diagram bintang tak sabar untuk bertindak. Ia meninggalkan tubuh Xiao Fan dan tiba di hadapan Wensi. Ini apa ini? Wensi tertegun, tetapi sesaat kemudian, dia menjerit kesakitan yang tak tertahankan. Pada saat ini, kekuatan hukum atribut api di tubuh Wensi terus-menerus diekstraksi oleh diagram bintang dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam diagram bintang. Saat itu, wajah Wensi pucat pasi dan urat-urat di dahinya menonjol. Ia merasa kekuatan hukumnya cepat menghilang dan lenyap dari tubuhnya. Metode macam apa ini? Siapa sebenarnya Xiao Fan? Keberadaan macam apa yang telah disinggungnya? Wensi sangat menyesal saat ini. Mengapa dia tidak punya hal lain untuk dilakukan selain memprovokasi Xiao Fan? Berhenti. Wensi meraung dengan sedih. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Setengah jam kemudian, diagram bintang kembali ke tubuh Xiao Fan dengan puas, telah melahap semua kekuatan hukum atribut api di tubuh Wensi. Xiao Fan, siapa kamu? Wensi menggertakkan giginya dengan ganas. Bahkan kekuatan hukum seseorang dapat dirampas secara paksa. Metode macam apa ini? Aku akan membunuhmu nanti. Xiao Fan mencibir, dia tidak ingin menjelaskan apapun kepada Wensi dan menguncinya kembali ke gelang binatang spiritual. Wensi mampu memanfaatkan segalanya sepenuhnya sebelum kematiannya, jadi bisa dikatakan dia meninggal dengan layak, gumam Xiao Fan, menatap para peri hijau di kejauhan, lalu dia berjalan pergi. Selanjutnya, dia akan mencari esensi kayu Shenluo. Bagaimanapun, Xiao Fan harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Istana Kongchen terlebih dahulu. Sosok Xiao Fan menghilang dan bergerak ke depan. Dia menahan napas dan diam-diam menatap sekelompok peri elf yang memiliki atribut kayu. Para peri hutan ini bermacam-macam jenisnya, ada yang besar ada yang kecil, dan aura yang mereka pancarkan ada yang kuat ada yang lemah. Bedanya, para peri hutan ini hidup rukun, penuh senyuman, dan mereka terlihat seperti keluarga, tanpa terpengaruh oleh sikap dunia luar yang menilai siapa yang lebih kuat berdasarkan kekuatannya. Auranya tak menentu, sepertinya ini hanya pinggirannya saja, gumam Xiao Fan. Semua elf ini memiliki kekuatan atribut kayu, tetapi tidak kuat, dan melihat peri kecil yang tidak berbahaya ini, Xiao Fan tidak tega menangkap mereka. Lupakan saja, ayo masuk dan lihat, gumam Xiao Fan, lalu sosoknya menghilang. Berniat masuk ke alam hutan hijau untuk melihatnya. Harta karun alami seperti esensi kayu Shenluo sangatlah langka. Menurut slip giok yang diberikan Wensing, para elf di luar alam hutan hijau tidak terlalu kuat. Para elf yang benar-benar kuat semuanya berada di kedalaman alam hutan hijau, menjaga harta karun di dalam alam hutan hijau. Menurut keterangan pada lembaran giok, beberapa dari harta karun ini bahkan dapat menggoda para kultivator ranah Shenlun. Sayangnya, para kultivator ranah Shenlun begitu menakutkan sehingga mereka mampu menekan para peri kayu di alam hutan hijau. Tetapi jika mereka memaksa masuk, para peri kayu dari alam hutan hijau kemungkinan besar akan berada dalam situasi putus asa, dan seluruh alam hutan hijau akan meledak. Saat itu, bahkan kultivator ranah Shenlun akan mati di sini.
Inilah sebabnya mengapa para kultivator ranah Shenlun alam Kongchen tidak mengambil tindakan dan tidak berani mengambil terlalu banyak esensi kayu Shenluo dalam satu tarikan napas. Kedatangan para kultivator di bawah ranah Jingtian tidak akan menarik perhatian para elf yang benar-benar kuat di alam hutan hijau. Kehilangan beberapa esensi kayu Shenluo sesungguhnya tidak berarti apa-apa bagi alam hutan hijau, mungkin berarti tidak ada apa-apa. Tapi mereka memilih berkompromi dengan cara ini, gumam Xiao Fan. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya denganku, gumam Xiao Fan. Ia hanya ingin meningkatkan kekuatannya agar bisa melindungi dirinya sendiri sesegera mungkin. Tak lama kemudian, Xiao Fan menyelinap ke kedalaman alam hutan hijau. Semakin banyak peri kayu di sini. Beberapa peri kayu yang kuat bahkan memiliki kekuatan ranah Jingtian. Untungnya, kemampuan penyembunyian Xiao Fan sangat kuat dan dia tidak ditemukan oleh para peri kayu ini. Xiao Fan sangat berhati-hati dan bersembunyi di lokasi esensi kayu Shenluo sesuai dengan deskripsi dalam slip giok, gumam Xiao memang tidak mudah. Fan sambil menatap ke depan. Esensi kayu Shenluo adalah eliksir spiritual dengan cahaya bintang hijau yang mengalir melaluinya. Esensi ini begitu halus dan sakral, memancarkan nuansa bak peri. Namun, di tempat esensi kayu Shenluo berada, ada banyak peri kayu yang menjaganya, dan bahkan ada beberapa peri kayu yang memiliki aura ranah Jingtian. Ini memang harta karun yang bagus. Sebelum mendekati esensi kayu Shenluo, Xiao Fan bisa merasakan kekuatan harta karun ini dan atribut kayu yang kuat yang terkandung di dalamnya. Saat berikutnya, sosok Xiao Fan menghilang dan dia langsung menuju ke esensi kayu Shenluo dan mulai memetik dengan hati-hati. Xiao Fan ingin tetap bersikap rendah hati dan bertindak secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika Xiao Fan mengambil esensi kayu Shenluo pertama, semua elf di dekatnya menatap Xiao Fan, masing-masing dengan niat membunuh, dan bergegas menuju Xiao Fan. Reaksinya cepat sekali, gumam Xiao Fan. Ia tak menyangka para peri kayu ini begitu sensitif. Aura Xiao Fan meledak, memukul mundur beberapa peri kayu pertama yang mendekatinya. Kemudian, ia bertindak cepat dan mengambil 10 esensi kayu Shenluo sekaligus. Melihat tindakan Xiao Fan, para peri kayu di dekatnya menjadi semakin marah. Mereka bergerak lebih cepat dan segera mengepung Xiao Fan. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menyerang. Xiao Fan memasang ekspresi dingin di wajahnya dan keluar, memukul ratusan peri kayu hanya dengan auranya sendiri. Lalu Xiao Fan melarikan diri. Bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kejar dia. Hentikan dia, jangan biarkan dia lolos. Orang luar sialan, kejar. Sekelompok peri kayu bergegas menuju Xiao Fan dengan momentum besar dan mengejarnya. Menurut deskripsi pada lembaran giok yang diberikan oleh Wen Xing, setelah memetik esensi kayu Shenluo, seseorang harus segera melarikan diri dari alam hutan hijau. Xiao Fan melarikan diri jauh-jauh, dan di sepanjang jalan, semakin banyak peri kayu mengejarnya. Sepertinya mereka semua menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Xiao Fan dan ingin menghancurkannya hingga menjadi abu. Merepotkan sekali. Gumam Xiao Fan, ia tak menyangka para peri kayu ini begitu merepotkan. Sesuai rencana Xiao Fan sebelumnya, dia bermaksud mengumpulkan beberapa esensi kayu Shenluo untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah ada kekuatan hukum atribut kayu. Hasilnya gagal. Aku harus pergi dari sini dulu, gumam Xiao Fan, berencana untuk mundur dari alam hutan hijau terlebih dahulu. Kakak tidak perlu lari. Saat ini, Xiao Fan tertegun. Benih Wudao di tubuhnya mengirimkan pikiran ilahi kepada Xiao Fan, menyuruhnya untuk tidak lari. Apa maksudmu? Xiao Fan bertanya-tanya. Aku bisa merasakan aura familiar dari mereka. Biarkan aku pergi dan berkomunikasi dengan mereka. Mungkin aku bisa menemukan solusinya. Benih Wudao menawarkan diri dan berencana untuk pergi keluar dan berkomunikasi dengan para peri kayu ini. Kamu bisa melakukannya? Tanya Xiao Fan bingung. Jangan khawatir kakak. Benih Wudao berulang kali meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja dan dia mungkin mampu menangani situasi tersebut.
Baiklah, Xiao Fan memikirkannya, mengangguk, dan memutuskan untuk mencoba benih Wudao. Bunuh dia. Kejar beraninya kamu, manusia terkutuk dari dunia luar, datang ke alam hutan hijau kami. Para peri kayu itu penuh dengan niat membunuh dan tak kenal takut, dan mereka semua berencana untuk melawan Xiao Fan. Tetapi saat berikutnya mereka semua tercengang. Karena mereka benar-benar merasakan aura jenis mereka sendiri dari Xiao Fan. Segera setelah itu, benih Wudao meninggalkan tubuh Xiao Fan dan muncul di luar, menatap sekelompok peri kayu. Salam semuanya. Suara tawa datang dari benih Wudao, kedengarannya tidak berbahaya. Xiao Fan langsung merasakan bahwa niat membunuh dari para peri kayu itu telah menghilang. Itu berhasil, gumam Xiao Fan, berhenti dan tetap di samping benih Wudao. Apakah kamu salah satu dari kami? Tanya seorang peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian. Benar benih Wudao mengangguk berulang kali, dan bunga-bunga di atas kepalanya terus bergetar. Roh macam apa kamu? Kenapa kita belum pernah melihat aura ini sebelumnya? Aku benih Wudao. Pernahkah kamu mendengar tentangku? Kata benih Wudao sambil tersenyum. Benih Wudao, kamu adalah benih Wuda. Benih Wudao yang ditransformasikan dari esensi hukum Dao. Ya Dewa Hutan. Mendengar bahwa tanaman di hadapan mereka adalah benih Wudao, semua peri hutan berseru serempak, masing-masing menampakkan ekspresi tidak percaya. Ya, aku benih Wudao. Benih Wudao sangat bangga dan mengangguk berulang kali. Xiao Fan tercengang, tahu bahwa benih Wudao itu sangat kuat dan sangat langka, tapi dia tidak menyangka hal itu akan sangat langka. Bahkan para peri di alam hutan hijau pun meliriknya dengan kagum. Peri kayu ini diubah dari esensi kayu dan kekuatan hukum, dan secara alami bersahabat dengan semua tanaman dan pohon. Benih Wudao adalah yang terbaik di antara tumbuhan dan pepohonan. Jika berbicara tentang spesies, ia jelas merupakan salah satu spesies paling mulia di antara tumbuhan dan pepohonan. Pada saat ini, Xiao Fan tidak lagi dapat merasakan adanya niat membunuh dari para peri kayu tersebut. Dia tidak menyangka benih Wudao bisa memiliki kegunaan seperti itu. Dari sudut pandang ini, tidak akan ada bahaya di alam hutan hijau di masa depan. Saudara-saudaraku, senang bertemu dengan kalian, kata benih Wudao sambil tersenyum, sangat akrab. Salam kenal, benih Wudao. Benih Wudao, senang bertemu denganmu. Benih Wudao, siapa namamu? Sekelompok peri kayu menyambutnya dengan hangat. Karena sifatnya yang lembut, mereka langsung berteman dengan benih Wudao. Benih Wudao, kenapa kau bersama orang-orang dari dunia luar? Seorang peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian berkata dengan suara berat, menatap Xiao Fan dengan dingin. Dia kakakku, kakakmu. Peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian itu tercengang. Para peri kayu lainnya di dekatnya juga tercengang, menatap benih Wudao dengan mata terbelalak. Ya, dia kakak laki-lakiku dan tuanku. Benih Wudao tertawa datar. Ini bagaimana mungkin? Benih Wudao yang terbentuk dari esensi hukum Dao ternyata punya tuan. Tidak mungkin, ini palsu, ini pasti palsu. Ya, pasti aku tahu, pasti orang dari dunia luar itu. Dia menggunakan cara-cara tercela untuk mengendalikan benih Wudao. Pasti begini, ya, memang begitulah adanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang makhluk mulia yang tercerahkan mau mengakui tuannya? Xiao Fan, benih Wudao. Mendengarkan ide-ide berani dan kecurigaan para peri kayu, wajah Xiao Fan berkedut. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang hina dan tidak tahu malu? Benih Wudao diperoleh dari diagram bintang, dan hasilnya cukup memuaskan baginya. Semua artefak kuno yang diperoleh Xiao Fan di awal disempurnakan oleh benih Wudao. Kalian semua, jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, dia benar-benar kakakku. Benih Wudao juga bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Benih Wudao, jangan takut. Ini wilayah peri kayu kita. Orang-orang dari dunia luar tidak bisa berbuat sesuka hati. Jika kamu punya keluhan, bicaralah dengan berani.
Peri kayu di ranah Jingtian melangkah maju, dan kekuatan atribut kayu yang mengerikan menekan Xiao Fan. Karena ini adalah alam hutan hijau, kekuatan hukum atribut kayu yang dilepaskannya telah meningkat beberapa kali lipat. Xiao Fan mendesah. Kalau tidak ada pilihan lain, ia akan kabur saja membawa benih wudao itu. Dia bisa merasakan bahwa para peri itu tampaknya makin membencinya sekarang. Mata mereka menatapnya setajam pisau, dan mereka semua ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Yah, kamu benar-benar salah paham. Dia kakakku. Kalau bukan karena kakakku, aku pasti masih tidur. Jangan macam-macam, kata benih wudao panik. Apa yang terjadi antara dia dan Xiao Fan diketahui paling jelas oleh benih wudao. Ketika pertama kali mulai memperoleh kecerdasan dan bertemu Xiao Fan, pihak lain berada di ranah apa saat itu? Dia hanyalah seorang murid muda lemah yang baru saja bergabung dengan Sekte Jixian. Bagaimana dia bisa mengendalikan diri? Terlebih lagi, benih wudao terbangun dari diagram bintang. Sebelum terbangun, benih wudao telah tertidur lelap dan bermimpi setiap hari. Kemunculan Xiao Fan lah yang membangunkannya. Benih wudao, bisakah kamu menjelaskan semuanya dengan jelas? Kata peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian itu dengan suara yang dalam. Semua peri ini memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan pikiran, terutama pikiran sesamanya. Mereka dapat lebih memahami pikiran satu sama lain. Pada saat ini, pikiran yang terpancar dari benih wudao tidak berbohong. Terlebih lagi, tidak ditemukan fluktuasi aura abnormal pada tubuh benih wudao, yang membuktikan bahwa ia tidak sedang dikendalikan. Aku terluka dan tertidur, lalu diselamatkan oleh kakakku. Benih wudao berpikir sejenak lalu berkata, karena adanya perjanjian yang mengikat, ia tidak dapat membocorkan informasi apapun tentang diagram bintang. Jadi ia hanya dapat mengarang sedikit kebohongan. Kamu bicara omong kosong. Fluktuasi aura di tubuhmu tidak teratur. Kamu bohong. Apa yang terjadi? Kata peri kayu di ranah Jingtian dengan marah. Di dekatnya, para peri kayu lainnya menatap Xiao Fan dengan agresif dan dengan ekspresi tidak bersahabat, dan tampaknya mereka siap untuk menekan Xiao Fan kapan saja. Xiao Fan, yah, dia memang kakakku, dan dia tidak punya niat jahat padaku. Benih wudao berkata dengan sedih, bisakah kalian berhenti ikut campur? Wudao merasa sangat dirugikan hingga dia ingin menangis. Itu hanya mengatakan kebenaran, tetapi para peri itu tidak mempercayainya. Mendengar ini, semua peri saling berpandangan dengan ekspresi jelek. Untuk sesaat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Percayalah, aku punya rahasia sendiri yang tak bisa kuceritakan, tapi dia benar-benar kakakku dan sangat baik padaku. Wudao menambahkan dengan cepat. Ini baiklah, peri kayu di ranah Jingtian mengangguk, lah bisa merasakan bahwa Wudao tidak berbohong tadi. Setiap orang punya rahasia, terutama benih wudao yang terbentuk dari esensi hukum Dao. Wajar saja kalau ada rahasia. Tapi kenapa orang dari dunia luar ini datang ke alam hutan hijau kita untuk merebut esensi kayu Shenluo? Kenapa? Pada saat ini, peri kayu dengan aura ranah Jingtian menatap Xiao Fan dan berkata dengan dingin. Ya kenapa orang dari dunia luar ini datang ke alam hutan hijau kita untuk merebut esensi kayu Shenluo? Ya, kenapa begitu? Benih wudao, apa yang terjadi? Mengapa dia melakukan itu? Segala sesuatunya kembali seperti semula. Xiao Fan terdiam. Dia merasa akan lebih baik baginya untuk meninggalkan alam hutan hijau terlebih dahulu, lalu menyelinap masuk diam-diam. Sekarang, situasinya menjadi lebih sulit. Terlebih lagi, semakin banyak peri kayu berkumpul di dekatnya, secara bertahap mengepung Xiao Fan. Benih wudao telah meningkatkan kesulitan pelarian Xiao Fan. Ini karena aku lapar, jadi kakak datang mengambilnya untukku. Benih wudao berpikir lama, lalu mengangguk penuh semangat. Apakah kamu lapar? Mustahil. Tidak, napasmu tidak stabil, kamu berbohong. Benih wudao, Xiao Fan ini karena aku lapar. Aku sangat lemah sekarang dan membutuhkan esensi kayu untuk pulih.
Tambah benih Wudao, ia merasakan sebuah petunjuk dan memikirkan kekuatan magis bawaan peri kayu. Benih Wudao segera mengesampingkan emosinya dan menenangkan napasnya agar mereka tidak menyadari apapun. Auranya benar kali ini. Apa kamu terluka? Luka apa? Tanya peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian. Aku juga tidak tahu. Aku hanya sangat lemah dan membutuhkan benda-benda spiritual yang mengandung saripati kayu untuk memulihkan diri secara teratur. Itulah sebabnya kakak mengambil risiko datang ke sini dan membantuku merebut esensi kayu Senluo. Ini semua salahku. Benih Wudao mendesah. Aura yang terpancar dari benih Wudao stabil, tanpa fluktuasi abnormal. Di dekatnya, para peri tidak merasa bahwa benih Wudao sedang berbohong. Anak manusia, apakah ini benar? Peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara berat. Tentu saja, Xiao Fan mengangguk berulang kali. Baiklah kalau begitu, lupakan saja. Peri kayu yang memancarkan aura ranah Jingtian itu mengangguk, dan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya pun menghilang. Hal yang sama terjadi pada para peri di dekatnya, niat membunuh yang terpancar dari mereka juga menghilang. Xiao Fan tercengang. Semudah itu, peri hutan ini sangat polos. Benih Wudao juga tercengang. Ini terlalu mudah. Awalnya ia berpikir harus terus tampil sepuasnya, tetapi akhirnya tidak perlu. Sungguh perasaan yang luar biasa. Sepertinya orang dari dunia luar ini adalah orang baik. Benar sekali, benih Wudao adalah inti dari hukum-hukum Dao. Jika ia tidak mau, siapa yang bisa membuatnya mengakui tuannya? Sungguh. Demi Wudao, orang luar ini berani menyelinap ke alam hutan hijau kita. Dia juga manusia sejati. Di dekat Ayah, sekelompok peri sedang membicarakan sesuatu. Cara mereka memandang Xiao Fan telah berubah. Dari jijik dan bermusuhan pada awalnya, kini menjadi ramah dan akrab. Xiao Fan. Tatapan para peri kayu itu membuat Xiao Fan merasa tidak nyaman dan wajahnya hampir memerah. Aku datang ke sini untuk menculik esensi kayu Senluo, tetapi para peri kayu ini sungguh baik padaku. Para peri kayu benar-benar baik. Xiao Fan mendesah dalam hatinya, dan dia bahkan merasa sedikit bersalah. Lupakan saja ini misiku. Setelah aku menyelesaikannya, aku tidak akan berpikir untuk datang ke sini lagi, gumam Xiao Fan dalam hati. Kalau begitu, kamu telah membantu benih Wudao, yang berarti kamu adalah teman klan peri kayu kami. Salam, namaku Mugen, peri kayu, yang memancarkan aura ranah Jingtian, berbicara. Salam, namaku Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk. Mugen, nama ini sangat aneh. Kamu bisa menyimpan esensi kayu Senluo yang baru saja kamu ambil. Lagi pula, mereka belum mengembangkan kecerdasan, lanjut Mugen. Baiklah, terima kasih. Xiao Fan mengangguk. Kemudahan para peri kayu ini berbicara jauh melampaui harapan Xiao Fan, dan tampaknya masalah tersebut telah diselesaikan secara damai. Setelah berkomunikasi dengan para peri kayu tadi, Xiao Fan tiba-tiba tidak ingin menyerang alam hutan hijau lagi. Kekuatan hukum atribut kayu mari kita bicarakan nanti. Xiao Fan, kamu telah membantu benih Wudao, dan ia mengakuimu sebagai tuannya. Kamu adalah teman klan peri kayu kami, masuklah dan jadilah tamu, ajak Mugen sambil tersenyum. Xiao Fan. Tidak, aku ada urusan lain dan harus segera pergi, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Xiao Fan, jangan khawatir, kami tidak punya niat buruk padamu, lanjut Mugen. Ya, Xiao Fan, ayo. Kamu teman peri kayu, kami sungguh tidak punya niat jahat padamu. Ya, benar ayo, Xiao Fan. Di dekatnya, peri lainnya juga berbicara dengan antusias. Mereka jelas-jelas memusuhi Xiao Fan tadi, tetapi karena benih Wudao, mereka sekarang menganggap Xiao Fan sebagai teman. Ini Xiao Fan sendiri juga bingung. Pasti tidak apa-apa jika dia pergi, dan Xiao Fan juga berencana untuk menyingkirkan Wen Xi di alam hutan hijau ini. Kakak, kemari dan lihatlah. Aku bisa merasakan bahwa mereka benar-benar tidak punya niat jahat.
Benih Wudao menyampaikan pesan kepada Xiao Fan melalui pikirannya. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan kalian. Xiao Fan berpikir sejenak, mengepalkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya Xiao Fan juga sedikit penasaran dengan bagaimana para peri hutan ini biasanya hidup. Baiklah, silakan lewat sini, kata Mugen sambil tersenyum. Peri lain di dekatnya juga sangat antusias. Xiao Fan menyadari bahwa apa yang dilihatnya sebelumnya memang benar. Di alam hutan hijau ini, semua peri kayu tidak peduli dengan tingkatan kultivasi mereka dan hidup berdampingan secara setara. Rasanya ini bagaikan surga yang jauh dari dunia kerajaan, ketenaran, kekayaan, senioritas, tak satu pun dari ini yang penting. Selanjutnya, Xiao Fan dan Benih Wudao, di bawah bimbingan Mugen, mencapai bagian terdalam dari alam hutan hijau. Semakin dekat seseorang ke kedalaman alam hutan hijau, kekuatan atribut kayu yang terkandung di dekatnya meningkat secara eksponensial. Kekuatan atribut kayu ini mengalir ke tubuh Xiao Fan, menyehatkan tubuhnya. Xiao Fan merasakan vitalitasnya meningkat tanpa disadari. Tempat yang luar biasa, gumam Xiao Fan, memuji tanpa sadar. Hehehe Xiao Fan, ini adalah tempat rahasia alam hutan hijau kami. Ini adalah ujung sumber esensi kayu dunia ini. Tentu saja ini tempat yang bagus, kata Mugen sambil tersenyum. Xiao Fan mengangguk, terkejut, ia tak menyangka para peri kayu ini akan membawanya ke tempat rahasia mereka. Ini sungguh ramah tamah. Jika ini terjadi di dunia luar, Xiao Fan akan khawatir mereka akan tertipu dan melarikan diri. Benih Wudao mengamati sekeliling sepanjang jalan. Ia adalah roh kayu yang bertransformasi dari esensi hukum Dao. Ketika tiba di sumber esensi kayu, ia terasa sangat familiar, dan esensi kayu di dekatnya terus-menerus memberinya nutrisi. Tempat yang luar biasa. Benih Wudao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah beberapa saat, Xiao Fan dan Benih Wudao dibawa ke bawah pohon raksasa. Pohon raksasa ini menghalangi matahari dan langit, dan aura yang dipancarkannya mengejutkan Xiao Fan. Ia telah melampaui ranah nirvana dan mencapai ranah Shenlong. Peri kayu yang benar-benar kuat, gumam Xiao Fan. Benar saja, apa yang tercatat di slip giok itu benar. Leluhur tua bangun, ada tamu di sini. Mugen berjalan ke pohon raksasa dan mengetuk batang pohon raksasa itu dengan sangat keras. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.